Suhu yang saya amati yang cukup signifikan itu sangat besar pengaruhnya ke fasilitas industri kita. Ya, kemarin saya ada kegiatan di salah satu 2 hari ya. Ternyata fasilitas di tempat itu tempatnya bagus, tapi karena udah lama ya, jadi tidak menyesuaikan dengan tidak memperbarui fasilitasnya, sehingga walaupun misalnya AC itu sudah dinyalakan maksimal, tetap saja situasinya panas. Dan setelah saya baca, rupanya memang terjadi peningkatan suhu yang amat signifikan. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk UTS kita gabung dengan UAS saja, jadi nanti Bapak Ibu mengumpulkan tugasnya hanya satu, ya, karena di situ sudah ada yang UTS dan sudah ada UAS-nya. Tidak perlu mengumpulkan 2 tugas, cukup satu saja yang akan didistribute untuk nilai UTS dan UAS. Nah, kemarin ada yang bertanya kepada saya, karena bingung, kira-kira undang-undang apa atau hukum apa yang terkait dengan bidang pekerjaannya. Nah, ada 8 Bapak Ibu yang bisa saya kasih kesimpulan. Atau ada 7 lah ya, 7. Jadi sebetulnya apa saja sih peraturan yang terkait dengan bidang pekerjaan kita, yang dimana peraturan-peraturan ini seyogyanya tidak hanya dikuasai oleh atau tidak hanya diketahui oleh bagian hukum, namun bahkan juga sebaiknya diketahui oleh level pertama sampai level mohon maaf, misalnya tukang parkir sekalipun itu paham. Ada 7, Bapak Ibu. Yang pertama adalah hal-hal yang terkait dengan peraturan keamanan. Kemudian ada juga yang terkait dengan perizinan dan regulasi bisnis, perlindungan konsumen. Di sini saya catat aja ya, sebentar. Saya catat aja, nanti saya ini. Sebentar, Pak. Ini untuk memudahkan alur kita dalam membuat bahan sebagai bahan skripsi, karena ini materi juga bisa nantinya dijadikan sebagai bahan skripsi Bapak Ibu. Sebentar, saya ini dulu, saya buka dulu. Oke. Share screen, whiteboard, share. Oke, yang pertama. Saya tulis ya Bapak Ibu ya. Apa saja peraturan yang terkait dengan kepariwisataan. Yang pertama tentunya adalah Undang-Undang Pariwisata. Nah, Undang-Undang Pariwisata ini sudah ada sudah diperbarui ya, direvisi yang terakhir ada di atau masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Minggu lalu kita sudah diskusi tentang hal itu. Yang berikutnya adalah segala hal yang terkait dengan perizinan dan regulasi. Ketika Bapak Ibu bekerja di suatu industri,
bekerja di suatu industri apapun ya, terutama yang terkait dengan pariwisata, bahkan tidak hanya pariwisata, apapun bidang pekerjaan kita, maka hal-hal terkait dengan perizinan dan regulasi ini menjadi hal yang pokok. Pemilik bisnis, owner, ya kan, sebelum memulai menjalankan usahanya itu harus mendapatkan izin. Izin itu kan ada izin pendirian dan izin operasional. Ya. Jadi ada pendirian dan ada operasional. Kalau pendirian sekarang sudah jelas ya, macam-macam badan hukum itu mulai dari PT, CV, ya, firma, yayasan, dan sebagainya itu adalah macam-macam bentuk badan hukum. Ini pendirian. Tapi memiliki hanya satu perizinan dan regulasi berupa izin pendirian itu bukan berarti kita sudah bisa langsung menjalankan usaha kita. Kenapa? Karena ada yang namanya izin operasional di sini. Jadi ada izin pendirian dan ada izin operasional. Usaha yang kita jalankan itu baru dikatakan sah, resmi, berjalan apabila memiliki keduanya, baik itu izin pendirian maupun izin operasional. Nah, izin operasional ini berbeda-beda Bapak Ibu, antara satu usaha dengan usaha yang lain. Termasuk dalam bidang pariwisata, izin yang terkait dengan industri perhotelan, itu berbeda dengan restoran, agen perjalanan, dan lain-lain. Sehingga ketika kita berada di dalam suatu industri, bergerak dalam suatu industri apapun, maka kita harus tahu dengan pasti apa saja izin operasional yang terkait dengan usaha kita. Karena seringkali ketika tidak memiliki satu saja terkait dengan izin operasional, maka operasional secara keseluruhan bisa tidak berjalan. Kenapa? Karena izin ini bukan sesuatu yang sifatnya simultan atau bagian per bagian, tapi menyeluruh. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa saya sudah punya satu izin, tapi yang B belum punya, yang berikutnya belum punya, tapi boleh berjalan. Itu tidak. Semuanya itu segala sesuatu yang terkait satu sama lain dan harus dimiliki secara bersamaan. Artinya, kalaupun prosesnya ada yang belum selesai, tapi itu harus segera diurus. Kecuali izin-izin operasional yang sifatnya baru muncul, misalnya. Contohnya yang waktu pertama kita bahas itu terkait dengan izin sertifikasi halal untuk produksi makanan dan minuman. Nah, karena ada yang namanya perkembangan masyarakat, di mana perkembangan masyarakat itu pasti akan terkorelasi dengan perkembangan hukum, maka yang namanya izin operasional, peraturan ini kan pasti update terus. Nah, ini yang harus dipantau secara terus-menerus oleh owner dari suatu industri, termasuk industri yang berjalan atau bergerak di bidang pariwisata. Ya kan? Yang berikutnya adalah kalau sudah ada memenuhi perizinan dan regulasi di mana ada izin pendirian dan izin operasional, maka berikutnya yang terkait dengan hukum kepariwisataan adalah mengenai perlindungan konsumen. Tulis dulu ya. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini
merupakan apa ya, peraturan yang melindungi hak dan terutama hak-hak dari konsumen sebagai penerima jasa ya, atau penerima produk atau penerima hasil dari industri. Ada hak-hak seperti contoh nih, perlindungan konsumen yang terkait dengan industri pariwisata, misalnya hak-hak untuk melakukan atau hak-hak untuk mengajukan pembatalan. Pembatalan apa? Misalnya pembatalan untuk reservasi. Nah, hak untuk mengajukan pembatalan atau reservasi ini adalah hak konsumen yang harus diatur. Hati. Nah, makanya biasanya di dalam peraturan yang terkait dengan jasa itu tercantum peraturan-peraturan atau klausul-klausul yang terkait dengan pembatalan. Pengembalian tiket misalnya, atau konsekuensi jika konsumen misalnya tidak, misalnya dalam industri penerbangan, apabila konsumen membatalkan atau pembeli ya membatalkan tiket pesawatnya H-1, H-3 atau J- berbeda konsekuensinya, tapi itu harus dicantumkan, harus menjadi bagian yang di-announce oleh industri kepada konsumennya, diinformasikan. Karena apabila tidak diinformasikan, kemudian industri tidak memiliki peraturan yang terkait dengan pembatalan tersebut, maka konsumen berhak untuk melakukan pembatalan. Ya, termasuk perlindungan atau hak-hak konsumen seperti mendapatkan informasi yang jelas tentang layanan yang ditawarkan dan perlindungan-perlindungan terhadap penipuan. Sekarang itu masuk yang namanya penipuan, itu ada namanya PDP ya Bapak Ibu ya. Sekarang ada undang-undang baru namanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP ini mengatur bahwa semua industri yang melingkupi atau yang memiliki data pribadi wajib untuk menjamin data-data dari semua pembelinya itu untuk tidak mudah disebar. Ya kan? Karena apabila data dari konsumen itu kemudian disebar, maka si konsumen bisa menuntut. Contoh nih, ya. Kalau di apa nih, misalnya di hotel. Hotel itu kan kalau orang nginep di hotel kan diminta KTP, didata. Nah, hotel itu termasuk industri atau pihak yang menyimpan data orang yang jumlahnya setiap hari pasti bertambah dan banyak sekali. Betul nggak? Coba saya pengen tanya nih yang Bapak Ibu yang di hotel nih. Coba tanya ke bagian apa ya? Ada nggak database dari orang yang nginep di situ, di hotel itu? Siapa nih Bapak Ibu yang di perhotelan nih? Saya mau tanya nih, ada nggak sih yang di bagian itu? Izin menjawab, Bu. Silakan Pak. Untuk hotel Ya. itu kita mempunyai data itu dari KTP-nya dia memang betul, Bu. Jadi kita punya satu hari ya bisa kalau memang bisnisnya banyak itu bisa sampai ratusan sih, Bu. 100-200 orang atau data yang kita punya di hotel. Tetapi memang kita tidak diizinkan untuk menyebarluaskan karena itu udah masuk ke dalam kode etik suatu hotel, Bu.
Jadi kalau sampai kita menyebarkan itu, kita hukumannya bisa langsung dikeluarkan dari hotel tersebut, Bu. Betul sekali. Bahkan bukan hanya dikeluarkan dari hotel sekarang. Menyebarkan data pribadi itu udah undang-undang, udah bisa pidana sekarang. Hanya UMKM saja yang tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi klausul ini. Bahkan ini menjadi salah satu profesi baru. Jadi setiap entitas, ya, setiap entitas bisnis, setiap usaha disebutkan itu bahkan hanya UMKM yang boleh tidak wajib. Itu wajib memiliki staf yang namanya staf pelindung data pribadi, yang staf apapun namanya, tapi dia bertugas untuk memegang atau menjamin bahwa data-data pribadi dari klien-klien yang ada di entitas tersebut terlindungi, tidak disebarkan dan sebagainya. Ini baru undang-undangnya tahun 2022 di-share. Dan ini bahkan profesi ini namanya apa ya? Nama profesinya tuh pelindung apa sih namanya tuh, saya lupa deh. Data Protection Officer, DPO. Jadi wajib punya ada yang namanya DPO, Data Protection Officer. Ini adalah profesi baru ya Bapak Ibu ya. Mumpung Bapak Ibu ini masih peluangnya tinggi banget nih. Kalau Bapak Ibu bisa ambil sertifikasi Data Protection Officer, pasti ketika perusahaan Bapak Ibu mau menjalankan peraturan ini, dia nggak akan rekrut orang lain. Karena ini adalah profesi yang tercantum di undang-undang. Undang-undang tentang PDP. Itu baru tahun 2022. Nomor berapa ya? Saya lupa nih. Undang-undang PDP. Nah, ini baru banget di akhir tahun malah ya, akhir tahun 2022 ini, sehingga di tahun 2023 mulai banyak fakultas-fakultas yang mengadakan sertifikasi PDP ini. Biasanya yang ikut di dalamnya itu adalah bagian hukum, ya. Ada juga yang masuk ke bagian SDM. Ada juga yang orang bagian umumnya. Atau mungkin ke depan apalagi kira-kira SDM atau HRD yang dianggap memegang data ini. Bukan tidak mungkin marketing juga ke depan, atau customer service yang punya sertifikasi DPO, dia akan direkrut. Dan kalau di negara lain yang lumayan ini salarinya. Indonesia baru mematuhi peraturan ini. Ini terkait dengan perlindungan konsumen. Bisa dicek apakah industri Bapak Ibu sudah menjalankan peraturan ini atau belum. Karena ini wajib ada di undang-undang. Bahkan kampus pun nanti harus punya officer yang bertugas sebagai data protector-nya, data protection-nya. Ada juga yang di bagian IT, diintegrasikan ke bagian IT, macam-macam. Tapi dia sertifikasi tersendiri. Siapa yang punya sertifikasi ini, dia akan mendapatkan tanggung jawab itu. Nah, selain perlindungan konsumen juga terkait dengan tidak hanya produk ya, tapi juga jasa. Perlindungan konsumen terhadap industri yang terkait dengan barang itu berbeda dengan yang terkait dengan jasa. Namun secara keseluruhan ada hak-hak yang sama, hak-hak yang diatur yang sama, yaitu hak konsumen yang sama, yaitu mendapatkan informasi yang benar, ya, dan mendapatkan
hak sesuai yang dijual. Artinya ketika konsumen membeli barang atau membeli jasa yang diinformasikan kalau barang misalnya beli kentang sekilo, maka dengan harga sekian, maka ketika konsumen mendapatkan barangnya ya harus sekilo gitu, nggak boleh dikurangi gitu kan. Itu perlindungan konsumen. Selain perlindungan konsumen, peraturan-peraturan yang terkait dengan kepariwisataan atau industri ya, termasuk pariwisata adalah pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan. Nah, pengelolaan lingkungan ini menjadi kewajiban dari suatu industri untuk menjaga agar lingkungan sekitarnya itu tidak tercemar misalnya, ya kan, atau tidak menjadi rusak. Nah, pengelolaan lingkungan ini apa saja sih yang terkait? Limbah, pengelolaan limbah. Kemudian konservasi sumber daya alam, itu termasuk. Kemudian menjaga industri ya, industri itu harus menjaga sumber daya alam, keanekaragaman hayati, ya, jangan sampai misalnya ketika kita mau membuka destinasi wisata, maka menghabisi hayati yang ada di situ, gitu kan. Dibangun hotel, sementara di situ mungkin tempat tinggal kera gitu kan, jadi keranya pada lari kemana-mana. Kan di Bandung itu kan ada sekelompok kera yang lagi keliling Bandung nih. Bapak Ibu pernah baca nggak di media? Pernah. Jadi di Bandung ini ada fenomena unik Bapak Ibu. Ada sekelompok kawanan kera, ada sekitar 5-6 ekor kera ekor panjang yang dilaporkan berkeliling Bandung. Sehingga mereka selalu diupdate di mana posisinya berada. Sekarang sudah ada di wilayah A, kelompok kera ini. Nanti dia lahir lagi di daerah lain. Jadi ada sekelompok kera ekor panjang yang jumlahnya sekitar 5 atau 6 ekor kera dewasa yang sedang jalan-jalan keliling Bandung. Tidak diketahui itu kera berasal dari mana. Tapi dia keliling Bandung. Sekarang udah ada di gedung ini. Nanti tahu-tahu loncat lagi udah ada di daerah mana lagi. Nah, salah satu asumsinya adalah bahwa perkiraannya ya, itu kera itu tempat tinggalnya sudah berubah, ya kan? Sudah diambil sama manusia, sehingga si kera merasa bahwa lingkungan tempat tinggalnya sudah tidak cocok lagi. Mereka makin terdesak masuk ke dalam hutan dan akhirnya mereka pergi. Dan pada akhirnya keliling-keliling Bandung sekarang ini. Nanti ketemu lagi di mana? Itu ada itu kera. Lagi ada kera, sekelompok kera di Bandung yang keliling. Dan tidak ditangkap. Nah, artinya kewajiban dari industri termasuk atau terutama malah ya, bukan termasuk, industri pariwisata itu wajib untuk mengelola lingkungan yang ada. Regulasi lain yang terkait dengan industri, termasuk pariwisata, terkait dengan keuangan, yaitu pajak dan bea. Nah, ada kalanya pemerintah itu menetapkan pajak khusus, ya, khusus untuk pariwisata. Itu ada pajak atau bea khusus yang terkait dengan jasa.
jasa pariwisata. Di luar pajak atau bea khusus yang dikenakan kepada industri lain. Untuk besarannya gimana? Lebih besar apa lebih kecil ya? Saya nggak tahu nih lebih besar apa lebih kecil nih untuk pajak dan bea nih. Kalau nggak salah untuk di tempat-tempat tertentu lebih besar ya. Ada nggak sih? Kira-kira lebih besar atau lebih kecil nih Bapak Ibu nih? Untuk pajak dan bea yang khusus dikenakan di industri pariwisata. Apakah industri-industri tertentu mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk pengurangan pajak? Bisa jadi. Karena pariwisata ini merupakan sektor yang lagi gencar-gencarnya didukung oleh pemerintah. Sehingga dalam rangka menarik wisatawan misalnya untuk bisa datang ke Indonesia, maka ada pengurangan pajak, pengurangan bea. Tapi ada juga yang dikenakan lebih besar untuk pajak dan beanya. Contoh apa? Untuk pajak dan bea minuman keras yang tergolong ke dalam minuman keras. Itu biasanya dikenakan pajak dan bea yang lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi di satu sisi mendapatkan pengurangan, tapi di lain sisi mendapatkan pajak dan bea yang lebih tinggi. Yang berikutnya adalah peraturan terkait dengan regulasi transportasi. Ini semua terkait dengan pariwisata ya. Regulasi transportasi. Nah, regulasi transportasi ini sama ya, seperti pajak dan bea. Khusus untuk daerah-daerah tertentu, apalagi untuk transportasi yang memang ditujukan ke suatu daerah tertentu ya, itu mendapatkan perbedaan. Contoh nih, regulasi transportasi untuk kapal kecil atau untuk kapal yang menuju Kepulauan Seribu. Ya kan? Karena Kepulauan Seribu itu sudah menjadi destinasi wisata, maka pemerintah mengenakan harga khusus. Untuk apa? Untuk orang yang berkunjung ke Kepulauan Seribu. Misalnya harga kapal boot ya. Kalau belum berubah, yang namanya kapal boot ke Kepulauan Seribu itu per orangnya 200.000. Murah banget gak sih? Naik kapal boot, nyebrang laut, kapalnya bagus, cuma 200 ribuan. Ini disubsidi dari pemerintah daerah. Supaya apa? Supaya orang tertarik datang ke Kepulauan Seribu. Kalau dikenakan biaya yang normal, kapal boot kecil itu kan isinya cuma berapa orang? Taruhlah misalnya 10 orang, 200.000, berarti cuma 2 juta. Sekali berangkat 2 juta. Ngelewatin, Bapak Ibu ada yang udah pernah ke Kepulauan Seribu belum? Udah mungkin ya. Dari Marina itu sejam lebih. Itu saya rasa kalau misalnya kita sewa kapal, itu lebih dari 200.000 Bapak Ibu. Tapi pemerintah daerah untuk kapal yang punya Pemda itu hanya dikenakan kurang lebih 200.000. Antara 200 sampai 250 lah. Lebih dari itu. Kalaupun BBM naik, dia pasti akan subsidi. Apa tujuannya? Tujuannya untuk meningkatkan kedatangan wisatawan ke situ. Ini regulasi transportasi. Ini terutama terkait dengan
transportasi publik ya, yang digunakan oleh publik, baik itu milik swasta maupun milik pemerintah. Itu pasti ada aturan-aturan tersendiri. Ini kan tadi udah satu. Nah, ada lagi. Pengelolaan destinasi. Nah, untuk pengelolaan destinasi, itu seringkali ya, ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan. Ini misalnya terkait dengan penggunaan fasilitas, terutama fasilitas milik negara. Contohnya nih, misalnya destinasi wisata di tanah milik negara, misalnya PTPN. Kan banyak ya tanah-tanah PTPN yang dijadikan destinasi wisata. Nah, itu lain lagi peraturannya. Intinya biasanya kalau misalnya tanah-tanah negara ini digunakan untuk wisata, itu kaitannya ke penggunaan tanah negara yang produktif, agar produktif ya, penggunaan tanah negara agar produktif, PTPN ya. Kemudian bisa terkait dengan pengembangan budaya, pelestarian lingkungan. Untuk pelestarian budaya, biasanya pemerintah menggandeng swasta untuk mengelola. Dengan jangka waktu, kalau nggak salah ya, kemarin saya mau mengadakan kerjasama ya. Saya baru dalam proses mengadakan kerjasama dengan PHRI. PHRI Jawa Barat. Itu kan ketuanya tuh Pak Eko kalau nggak salah. Dia tuh bagian apa ya di salah satu destinasi wisata di Bandung ya. Industri yang tempat dia bekerja itu menggunakan tanah PTPN. Nah, kalau dulu menurut Pak Eko ya, informasi dari Pak Eko, kalau dulu kerjasamanya itu bisa sampai 10 tahun. Nah, kalau sekarang nggak sampai 10 tahun, 1 tahun malah. Tiap tahun diperpanjang. Jadi ada peraturan-peraturan yang berubah. Bayangkan dari pengelolaan 10 tahun sekali, kerjasama bahkan bisa sampai 30 tahun ya. Sekarang cuma 1-2 tahun sekali perpanjangan. Jadi pengelolaan destinasi ini karena terkait dengan penggunaan fasilitas milik negara, pasti akan berubah-berubah waktunya peraturannya terkait dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Berkuasa ya termasuk dari sampai ke tingkat kementerian ya, karena menurut saya kalau kerjasama penggunaan tanah negara untuk digunakan oleh swasta untuk sebagai destinasi wisata, itu kan harus izin pemerintah. Nah, izin pemerintah itu kan terkait dengan kebijakan pemerintah. Kalau dulu kebijakannya itu boleh sampai sewa 30 tahun, kalau sekarang 1-2 tahun, saya kaget juga. Ingin memastikan juga, apa betul setahun sekali. Kayaknya kalau nyewa setahun sekali, terlalu sangat amat singkat ya. Orang Freeport aja nyewanya berapa tahun tuh sekarang? 30 tahun ya? 100 tahun. Freeport aja nyewa kita ke Indonesia itu puluhan tahun ya, dikelola oleh negara lain. Masa kita sama-sama yang nyewa anak bangsa lah gitu istilahnya, setahun sekali gitu kan. Tapi ya itu namanya peraturan bisa berubah tergantung kepada situasi. Jadi hukum itu dinamis ya Bapak Ibu. Hukum itu dinamis. Walaupun sudah ditentukan, tapi hukum itu sifatnya dinamis. Artinya bisa berubah setiap saat, setiap waktu tergantung kepada situasi dan kondisi. Nah, yang terakhir
yang terkait dengan pengelolaan wisata atau hukum wisata adalah yang terkait dengan peraturan keamanan. Nah, ya. Peraturan keamanan ini tentunya mencakup berbagai aturan yang terkait dengan keamanan dan keselamatan, baik itu keamanan dan keselamatan wisatawan, ya. Nah, ini contohnya. Peraturan keamanan itu kaitannya ke keamanan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan siapa? Keamanan dan keselamatan wisatawan. Ini, keamanan dan keselamatan itu kan ada 4. Kalau manajemen keamanan ya, itu terkait dengan orang, gedung, ya, atau alat, ya, atau fasilitas, ya, atau aset. Orang ini bisa staf, ya, bisa konsumen dan lain-lain. Kemudian keamanan sistem, ya, keamanan sistem itu termasuk perlindungan data dan cyber. Keamanan sistem. Yang terakhir adalah keamanan lingkungan. Baik dari keamanan lingkungan termasuk aman dari apa ya, misalnya kecelakaan, laka ya. Laka itu contohnya kalau keamanan lingkungan tuh misalnya gini, tanaman ditebang semua, ditutup semua sama semen gitu kan, atau sehingga sungai meluap misalnya, itu termasuk di mana sungai itu meluap akhirnya bisa membanjiri tempat wisata itu gitu. Jadi termasuk itulah yang efeknya itu ke kecelakaan atau limbah, ya, pengelolaan limbah yang nggak benar, yang tidak sesuai, itu bisa berpengaruh terhadap keamanan lingkungan.